Halo selamat pagi saudara, selamat tahun baru 2021. Hari ini Bursa Efek Indonesia akan memulai perdagangan perdana di tahun 2021. Tidak hanya memulai perdagangan perdana hari ini, BI juga akan meluncurkan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Dan pagi hari ini sambil menunggu kita akan bergabung dengan Bursa Efek Indonesia, saya ditemani analis senior Info Vesta Utama Praska Putrantio. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mbak Mendo. Selamat tahun baru, Mas Praska. Apa kabar? Selamat tahun baru juga. Kabar baik. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat kan biasanya di pembukaan perdana akan ada tren January Effect. Di tengah pandemi di tahun 2021 ini apakah akan terjadi juga January Effect? Ya, untuk prediksi pembukaan perdagangan di mengawal 2021 ini, menurut saya memang tentu saja dimungkinkan terjadi ya January Effect, di mana pasar menyebut optimis pembukaan perdagangan di tahun 2021 ini. Di mana kalau kita lihat juga memang kecenderungan bursa Asia memang agak mix ya, ada yang menguat sementara bursa Shanghai, bursa Nikkei ini justru mengalami koreksi setelah perdagangan awal dibuka. Ini lebih dipengaruhi oleh faktor adanya temuan varian virus baru ya, COVID mutasi dari COVID-19 yang baru, di mana bursa Jepang ini sangat mengantisipasi hal tersebut, dan juga dari bursa Shanghai pun juga di sini mengalami penurunan karena juga mengantisipasi rilis dari data PMI manufaktur yang akan dirilis di pagi hari ini, seperti itu. Nah, strategi investor seperti apa untuk bisa ngambil untung nih di January Effect ini? Ya, sebenarnya untuk di pembukaan perdagangan ini tambahkan memang IHSG agak cenderung berpotensi mengalami menguat ya, karena dalam 2 hari terakhir ya jelang penutupan pun juga kita mengalami koreksi di bawah 6.000 seperti itu, sehingga di pembukaan perdagangan ini saya proyeksikan IHSG cenderung menguat di kisaran 5922 sampai dengan resisten itu di level 6160 ya, dengan kecenderungan kita lihat di sini tampaknya saham-saham perbankan dan juga saham komoditas pertambangan ini masih menjadi sektor yang menopang penguatan IHSG. Stimulus penguatnya salah satunya apa? Apakah juga termasuk dari vaksin COVID-19 1,8 juta yang sudah tiba di akhir tahun kemarin? Ya, secara sentimen ya memang di samping dari datangnya kembali ya vaksin dari Sinovac ya, sehingga total menjadi 3 juta ya untuk di dalam negeri. Penggunaan vaksinasi massal di sini juga sudah mulai berjalan juga di India, di mana pemerintah sana menyetujui penggunaan untuk darurat ya vaksin dari AstraZeneca. Sampai itu juga Inggris pun menyetujui juga vaksin dari AstraZeneca, sehingga dimulainya vaksinasi massal pada sejumlah negara meskipun munculnya kekhawatiran terhadap varian baru dari COVID-19 yang mulai menyebar ke Amerika Serikat, ke Jepang, dan juga di sejumlah negara di Uni Eropa, paling tidak ini sedikit memitigasi atau meredam kekhawatiran tersebut. Kalau stimulus dari global sendiri selain dari India, dari Amerika Serikat termasuk juga mungkin penandatanganan dana stimulus pandemi COVID-19 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada akhir tahun lalu. Ya, hal itu tentu saja juga memang mempengaruhi ya, namun tampaknya sudah direspon oleh penguatan IHSG sebelum penutupan kemarin mengalami koreksi cepat, itu sudah terantisipasi. Untuk penguatan hari ini tampaknya memang kita lebih melihat pada optimisme ekonomi Tiongkok, di mana indeks manufaktur PMI ini menguat berada di level 51,9 meskipun dia secara ekspektasi di bawah 52. Kita harus tahan dulu, kita akan bergabung ke Bursa Efek Indonesia untuk melihat pembukaan perdagangan di perdana tahun 2021 hari ini. Ya, dan kami juga turut mengundang kepada rekan-rekan media yang bergabung secara virtual untuk bisa bersiap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan menuju 1 menit lagi untuk pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia yang akan segera dibuka dan ditandai dengan penekanan layar sentuh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan nanti kita harapkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menghitung mundur mulai dari hitungan ke-10. Dan mohon berkenan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk bersiap-siap di depan layar sentuh. Kita menuju 20 detik menuju pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Efek Indonesia di tahun 2021 telah resmi dibuka. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2021. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk dapat melakukan penandatanganan sertifikat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2021, dan kami persilahkan kepada rekan-rekan media untuk mengabadikan gambar secara virtual. Ya, pembukaan perdagangan saham perdana di tahun 2021 hari ini resmi tadi dibuka oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Kami belum bisa memantau apakah IHSG hari ini berada di zona merah atau di zona hijau. Kita akan pantau. Dibuka hijau 6.007, di level 6.007 naik 0,47%. Dan saya akan kembali berbincang dengan Praska Putrantio. Mas Praska, kita lanjutkan lagi, dibuka menguat 0,47%. Apa yang bisa kita lihat dari ini? Ya, pembukaan perdagangan memang tertopang oleh sektor dari perkebunan pertanian ya, dan juga pertambangan yang tadi saya sebutkan, di mana sektor pertanian menguat cukup signifikan, ditopang oleh memang komoditas CPO yang melesat ke level tertinggi ya, ke level 3.800 ringgit Malaysia per ton. Sama itu juga sektor pertambangan di sini juga ditopang oleh saham-saham dari sektor pertambangan logam dan juga batubara, di mana memang dari komoditas kedua sektor tersebut sama-sama mengalami penguatan yang cukup signifikan, ditopang karena permintaan yang cukup tinggi menjelang akhir tahun, dan juga tren memang kebutuhan energi di sini dan industri semakin meningkat seiring dengan harapan pemulihan ekonomi terutama dari emerging market dan dari ekonomi Tiongkok. Mas Praska, tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan obrolan ini. Nanti usai jeda saya masih akan kembali dengan analis senior Info Vesta Utama Praska Putrantio. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas TV.